Okay, in this video, I'm going to try to tell you about complement for adjective phrase and noun phrase. So last week we learned about complement of verb phrase ya, yang mana we know that I think I told you in general there are four types of verb. We have the intransitive, we have the transitive, we have the detransitive, and complex transitive kalau saya tidak salah ya, and they have the verb pattern. So intransitive itu verb patternnya ya dia kosong aja kayak gini. Kenapa? Karena it doesn't need any complement, so you can just say sleep, but it may have a jump. Okay, transitive misalnya mostly ya because it needs an object, then it's a noun phrase. Detransitive, it can be noun phrase and noun phrase because it has two objects. While complex transitive, the verb can be NP and XP. XP ini mungkin bukan lalu banyakkan PP ya. Ada yang saya bilang direction, place, dan segala macam. So XP ini bisa dalam bentuk PP, bisa juga dia dalam bentuk adjective phrase. Apakah hanya itu? Bisa aja dalam bentuk gerund clause atau to infinitive clause. Tapi untuk gerund sama to infinitive nanti kita bahasnya di clause ya. Kita tidak usah bahas dulu sekarang biar kamu tidak bingung. Jadi kita fokuskan dulu mungkin komplementnya itu untuk yang prepositional phrase sama adjective phrase. Nah, so that's complement for verb phrase kan. Tapi I want to explain about this today because I don't want you to think that the phrase that has complement is only verb, because prepositional phrase has the complement as well. Mostly ya pasti kalau prepositional phrase itu kan paling sering dia komplementnya adalah noun phrase ya, tapi tidak selalu sekali lagi tidak selalu ya. Jadi dia bisa diikuti oleh noun seperti ini NP, bisa juga dia gerund. Kan biasa kalian dengar setelah kalau di grammar ya, setelah preposition dia bentuknya verb ing, itu bisa. Jadi memang komplementnya bisa dalam bentuk gerund. Itu ya, tapi yang paling sering adalah noun phrase. Nah, jadi untuk kali ini kita fokusnya kepada adjective phrase. So remember that complement appears because the head requires it to appear. Jadi karena takutnya kalian berpikir adjective itu ada komplementnya ya. Padahal kan adjective bisa berdiri sendiri. Iya benar, adjective bisa berdiri sendiri. I am happy for you. For you di situ dia bukan komplement karena dia bisa dihilangkan aja ya. I'm happy. But then I may bisa saja di situ ada jadi komplement ketika dia muncul hal lain yang kemudian membuat happy itu butuh sesuatu untuk lebih jelas gitu ya. Nah, itulah yang kita harus you understand the basic istilahnya ya, base of information of the appearance atau the existence of complement. Nah, di adjective phrase itu bentuknya sebenarnya ada paling sering ya adik-adik, sekali lagi paling sering dia PP. Okay? Tapi PP-nya ini tidak asal PP, okay? Tidak asal preposition, karena certain different adjective may require certain preposition, ya. Jadi misalnya nih kata angry ya, atau good lah, good, and then you want to say the sentence kita mau tunjukin dia bagus dalam hal apa ya. Jadi kalau I just say she's good, okay, boleh, tapi ketika sentence itu requires it to explain more about she's good at what, itu kan maka dia pasti berpasangan dengan at. Okay? Jadi di sini modelnya ya adjektifnya PP at gitu ya. Jadi ada jadi dia nggak asal prepositional phrase itu nggak asal gabung gitu dengan adjektifnya, karena adjective itu require certain preposition untuk kemudian mengikuti dia. Jadi kayak misalnya fond ya, fond of, okay? Proud itu proud apa?
proud of you, proud of your achievement, proud of your success, dan segala macam. Ya, atau loyal to, kind to, ya, satisfied with. Jadi ada certain, ya pokoknya ini yang mungkin kalian biasa dengar collocation ya, kalau dalam dalam grammar atau dalam pelajaran vocabulary. Cuman bedanya levelnya adalah in collocation we just try we just apa istilahnya ya? We just memorize that these two are paired together. Tapi kalau di sinteks kita coba memahami bahwa mereka muncul itu bukan cuma sekedar kita paham, kita menghafal aja, tapi we know that dia muncul, preposition ini muncul setelah kata good karena memang itulah yang diminta oleh good gitu. Oke, jadi that's the complement. Jadi itu mungkin perbedaannya. Basic perbedaannya. Jadi itu yang harus you know, bahwa adjective phrase bisa diikuti oleh prepositional phrase, dan prepositional phrase itu akan menjadi komplemennya si adjective. Oke. Lalu bagaimana dengan noun phrase? Ya sama aja, noun phrase juga kayak gitu. Oke. Jadi gini ya. Noun phrase pun juga memiliki complement. Oke. Komplemennya juga sama, bisa dalam bentuk prepositional phrase. Apakah hanya prepositional phrase? Tidak deh. Jadi ini juga ada ya. Ada to infinitive clause, oke. Beda, bukan to infinitive clause namanya, tapi ya miripnya seperti itu. Bisa juga dia, kalau saya tidak salah, adjective itu that clause ya, sama dengan, tapi itu sekali lagi saya bilang that clause itu, to infinitive clause itu nanti kita bahas ya di level sentence atau klausa. Untuk saat ini dipahami aja bahwa komplement itu bisa muncul di adjective sama noun phrase dan bentuknya bisa bermacam-macam. Untuk level frase mungkin saya ajarkan dulu bahwa beberapa bentuk komplement dari adjective phrase itu adalah prepositional phrase, tapi prepositional phrase-nya tidak asal ya. Artinya saya kan tidak bisa bilang good in, good off, good on, nggak boleh karena itu bukan padanannya, bukan komplemennya ya. Makanya itu yang nanti harus kalian kenali dalam kalimat. Jadi noun phrase juga demikian, bisa diikuti oleh prepositional phrase, bisa diikuti that clause ya, that clause, sama bisa juga diikuti oleh to infinitive clause. Jadi saya fokusnya ke prepositional phrase dulu kali ya. Paling sering sih kalau untuk noun phrase itu dia diikuti oleh preposition of, itu yang paling sering. Jadi misalnya the destruction of. Ya, the destruction sih memang bisa ya, tapi ketika dia muncul misalnya the destruction of the city, of all the building, maka definitely of the city ini adalah bagian dari destruction, komplemennya. Oke. Atau his interest in. In biology, for example. Oke ya. Nah, di sini ada in biology, dia muncul, penggunaan ini tuh ya dia muncul ya karena interest menginginkan itu gitu. Jadi dia tidak bilang interest at apalagi with, tidak, dia spesifiknya cuma minta in kalau dia mau menjelaskan apa yang ketertarikan dia gitu ya. Jadi ini contoh yang paling sering. Okay. Yang mungkin juga kalian perlu tahu ya, kayak tadi ya, interest itu kan noun, okay? Dia diikuti interest noun. Kalau saya ubah dia jadi adjective, dia menjadi interested ya, interested itu adjective. Atau misalnya depend, verb, dependent, adjective. Ini ingat morfologi ya, ada dependence noun, okay? Nah, even di sini kamu bisa lihat interest sama interested itu kan kategorinya beda ya, satu noun satu adjective. However, ketika datang komplementnya ya, dalam bentuk prepositional phrase, maka mereka require still the same preposition. Tetap mereka minta in. Nah, itu yang menariknya untuk ini. Jadi
Oke, lalu yang dependence. When they require prepositional phrase, maka tetap yang dipakai adalah on. Jadi ini walaupun mereka sudah berbeda kategori. Oke, jadi but basicnya karena rootnya tetap sama, mereka saling berkaitan, verified words-nya seperti itu, maka preposition yang dibutuhkan juga tetap sama. Itu mungkin ya yang ingin saya sampaikan terkait adjective phrase sama noun phrase. Jadi intinya deh, ketika ada head maka mostly dia akan butuh modifier, maka dia mungkin aja ada modifier yang muncul. Pertanyaannya adalah modifiernya itu untuk dalam bentuk apa, komplement atau adjunct, seperti itu ya. Dan nanti ketika dalam tree diagram analyzing the sentence, mengetahui dia prepositional phrase, kan semua bisa ya. Jadi prepositional phrase itu kan bisa muncul sebagai komplementnya adjective, menjadi komplementnya noun, menjadi komplementnya verb. Nah, the big question later is, this prepositional phrase in a sentence belongs to what? Miliknya siapa? Kalau dia miliknya verb phrase, maka nanti cabangnya berada di bawah verb phrase. Kalau dia miliknya adjective phrase, maka cabangnya di bawah adjective. Kalau miliknya noun, maka cabangnya di bawah noun. Itu yang nanti mungkin analisisnya yang bakal you need to know, dia jadi modifiernya siapa. Demikian kali ya yang bisa saya sampaikan sedikit tentang komplement dari adjective phrase sama noun phrase. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.